Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang mulia, yang terhormat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman. Selamat siang, Pak. Yang kami hormati, Atasih Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, Bapak Ahmad Wicaksono. Yang kami hormati, segenap sivitas Teras KBRI Bangkok. Yang kami hormati pula Ketua Permita Azizuddin Muhammad Nashafi. Yang kami hormati perwakilan dari Simpul Universitas-Universitas di Thailand. Dan kepada seluruh peserta yang hadir pada acara kita siang hari ini, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya berkuliah di Chulalongkorn dan siang ini saya akan bertugas sebagai MC. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita nikmat dan lahir dan batin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Juga rahmat semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara halal bihalal ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Permita, Mas Azizuddin Muhammad Nashafi. Kepada Mas Aziz, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, dan kesempatan kita dapat berkumpul di yang insya Allah forum yang penuh barokah ini. Tak lupa semoga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sampai ke dalam jalan yang insya Allah terang-benderang ini. Yang terhormat, yang mulia Bapak Dubes Rahmat Budiman, yang saya hormati Bapak Ahmad Wicaksono selaku Atasih Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Bapak Ibu semua pejabat KBRI Bangkok dan teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah kita semua sudah tak terasa gitu ya, sudah melewati sebulan penuh Ramadan, kemudian tak terasa juga kita sudah 2 minggu gitu di bulan Syawal ini, sudah 2 minggu di bulan Syawal ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali yang insya Allah di forum yang penuh barokah ini kita bisa Syawal insya Allah kita bisa saling bertemu meskipun masih daring, kita bisa saling dengan adanya kesempatan Syawal ini kita dapat saling memaafkan ya. Forum Syawal ini kita bisa saling bersapa, saling memaafkan, baik itu kesalahan yang disengaja pun tidak sengaja. Dengan 2 minggu setelah Syawal ini kita bisa dipertemukan kembali. Kemudian melalui program ini, program Halal Bihalal ini ada yang unik ini karena ini kita Permita menghadirkan perwakilan mahasiswa di 4 region besar di Thailand nih, karena kan unik sekali ini Thailand ada 4 region besar dari mulai selatan, tengah, Bangkok, kemudian Isan dari timur laut, terus ada di utara dari Chiang Mai. Ini sangat unik karena ini mewakili 4 daerah besar dan mempunyai keunikan dan kebudayaan yang ya juga ada keunikan tersendiri. Alhamdulillah kita nanti bisa sharing dan diskusi juga tentang 4 daerah ini, tentang bagaimana sih kebudayaan atau keunikan pas Lebaran kemarin itu di 4 region besar ini. Kemudian saya pribadi mewakili Permita, Asik dan Ngajikun mohon mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, kepada teman-teman semuanya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mas Aziz. Lalu kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya adalah sambutan dari Yang Mulia yang Terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman. Pada Bapak, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seiring doa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, baik di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari maupun melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi tugas kita, baik itu sebagai mahasiswa maupun kami yang berada di kedutaan besar ini. Dan puji syukur dan juga salawat dan salam kita semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Dan mudah-mudahan kita semua ini adalah bagian dari pengikut-pengikut yang baik. Pada kesempatan ini dalam suatu forum halal bihalal yang agak unik, ya, dalam arti kata yang namanya halal bihalal itu kan biasanya ya dirasakan bertemu langsung sehingga ada suatu hubungan batin yang lebih terasa, ya, dibandingkan dengan hanya sekedar melalui media sosial ini, ya. Karena saya sekarang sedang bersilaturahmi dengan diri saya, karena di dalam screen itu adalah yang terlihat diri saya, dan sementara teman-teman ada di dalam kotak-kotak yang kecil gitu, ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang anomali, ya, suatu kondisi yang sebetulnya tidak kita harapkan, tetapi di sisi lain juga adalah melalui media ini kita juga dimudahkan untuk melakukan komunikasi secara tidak langsung, bersilaturahmi secara tidak langsung melalui pemanfaatan teknologi yang kita alami sekarang ini. Ada satu hal yang saya ingin garis bawahi terkait dengan fakta bahwa pada hari ini kita melakukan silaturahmi secara virtual, yaitu apa? Bahwa segala sesuatu di dalam kemajuan yang kita hadapi itu selalu memberikan setidak-tidaknya ada dua sisi, ya. Sisi positif dan sisi negatif. Dan sisi positif di dalam arti kata positif dan negatif dalam arti kata bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Dalam hal ini adalah teknologi dalam konteks komunikasi kita. Sehingga kita sekarang bisa seolah-olah berada di dalam suatu ruangan yang sama, kita berbicara, kita bersilaturahmi, berkomunikasi, padahal kita berada dalam suatu jarak yang sangat jauh dan mungkin bahkan berbeda waktu. Nah, khusus sekarang adalah kita berada dengan waktu yang sama, yaitu di Thailand ini. Dalam konteks pemanfaatan kemajuan teknologi dan negatif secara positif, karena melalui media ini, khususnya juga terkait dengan media sosial, saya menganggap ini adalah satu bagian dari media sosial, ya. Kadang kita belum pernah bertemu, kita belum pernah saling mengenal, ya. Kita bahkan mungkin banyak hal yang belum kita ketahui dari kita masing-masing, tapi melalui media sosial ini kita bisa saling katakanlah mencintai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain meskipun kita belum kenal dan belum pernah bertemu. Tapi dengan media sosial ini, jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, ya, kita juga bisa tanpa pernah berkenalan, tanpa pernah bertemu, ya, tanpa pernah berkomunikasi secara intens, secara langsung, tapi kita sudah saling bisa membenci satu sama lain. Ya, ini saya rasa yang sekarang sedang kita hadapi. Sehingga ada netizen-netizen yang saling memaki, saling menghujat, saling menjelekkan satu sama lain, padahal mereka belum pernah berkenalan, bahkan tidak mengenal, ya, satu sama lain.
tapi kebencian sudah bisa memunculkan dalam komunikasi di antara mereka, ya. Jadi melalui silaturahmi ini, ya halal bihalal secara virtual, marilah kita mulai melihat sisi pemanfaatan aspek positif terhadap kemajuan teknologi, dalam hal ini adalah teknologi komunikasi melalui media ini. Gunakanlah media ini untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan upayakan untuk menghindari pemanfaatan media sosial untuk hal-hal yang justru akan merusak ikatan tali silaturahmi yang kita ingin selalu bina. Melalui komunikasi silaturahmi ini dalam waktu sekitar satu jam ke depan ini, upayakan itu menghasilkan suatu ketenangan bagi kita sesuai dengan tujuan dari silaturahmi itu, ya. Apalagi dalam pada hari ini kita melaksanakan silaturahminya dalam konteks halal bihalal untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan kita saling memaafkan dan saling mendoakan semoga kita benar-benar kembali menjadi orang yang bersih sesuai dengan harapan apa yang kita gojlok dan kita latih selama bulan suci Ramadan yang baru lalu itu. Mungkin itu yang ingin saya tegaskan, ya, bahwa memang pemajuan teknologi memberikan banyak hal, ya, kemudahan, tapi di satu sisi juga ada tantangan yang bisa merusak dasar-dasar kita sebagai manusia sosial, ya. Di mana kemajuan itu apabila kita tidak manfaatkan secara baik, justru akan merusak hal-hal yang ingin kita bangun, yaitu kebersamaan sesama kita. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama. Manfaatkanlah semua apa yang ada untuk tujuan yang sangat positif. Karena tanpa disadari suka atau tidak suka, khususnya adalah ketika kita melakukan komunikasi melalui media sosial yang tanpa melihat langsung seperti sekarang ini, orang dengan mudah mengetik, menyampaikan unek-unek tanpa memperhatikan dampak dari apa yang kita ketik dan apa yang kita sampaikan secara publik itu. Nah, ini kita mungkin mendorong kita untuk terus berhati-hati karena kita menyikapi semua perkembangan yang ada di sekitar kita. Demikian teman-teman sekalian, dan atas nama saya sendiri, keluarga, dan atas nama seluruh keluarga besar KBRI Bangkok, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Dan alhamdulillah pada tahun ini, meskipun masih dalam keterbatasan, KBRI Bangkok sudah dapat dan berani kemarin melaksanakan halal bihalal secara terbuka untuk umum. Dan saya cukup gembira melihat kebahagiaan dari para pengunjung yang ada pada saat itu, yang kalau saya lihat dari berbagai catatan dan laporan yang masuk, itu berkisar sekitar 900 sampai 1.000 orang yang hadir pada saat itu. Nah, ini juga merupakan hal yang menggembirakan bagi kita karena sampai dengan hari ini saya tidak, dan moga-moga tidak akan pernah menerima informasi bahwa yang hadir pada waktu halal bihalal dan sholat Idul Fitri ada yang terinfeksi oleh virus yang sedang kita hadapi saat ini. Ini juga merupakan rasa syukur, dan mudah-mudahan ini juga adalah tanda bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir, dan semoga tidak ada pandemi-pandemi lain yang lebih buruk dari COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Ya, kami benar-benar senang sekali kemarin waktu halal bihalalnya kita bisa berkumpul akhirnya setelah setahun lalu. Ya, karena setahun lalu kita hanya ini Pak bisa berlebaran di
apartemen masing-masing. Iya, saya dari CCTV yang ada di KBRI, saya juga mencatat bahwa Ahmad ini bolak-balik ambil makanan berkali-kali. Iya Pak, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Bapak atas pesan-pesannya juga. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan yang telah Bapak sampaikan. Baiklah teman-teman, untuk agenda selanjutnya adalah foto bersama dulu ini untuk Bapak Dubes dan Pak Sony dan juga teman-teman yang lain. Kita foto bersama dulu. Mungkin teman-teman yang belum membuka atau open cam, bisa open cam dulu ya. Nanti untuk Mas Hakim bisa diinfokan nanti berapa page ini Mas? Ada kurang lebih 2. Oke, untuk page pertama mungkin bisa dibuka semua dulu kameranya, open cam, foto. Oke, saya hitung. 3, 2, 1. Oke, page selanjutnya, page nomor 2. Oke. Oke. Sudah siap Mas Hakim? Boleh Mas. Yang belum menghidupkan videonya mohon dihidupkan. Oke, page 2, 2, pesertanya masih banyak yang tertutup. Iya Pak. Oh, Ya. Oke. Mungkin akan lebih baik kan kita niatnya adalah bersilaturahmi. Jadi kalau kita hanya melihat nama, kita sulit untuk mengetahui teman-teman. Nanti kalau pas ketemu yang mana yang nama A, nama B, orang yang ada yang muncul adalah tulisan saja. Nah ini adalah maksud dari yang tadi saya katakan, bagaimana kemajuan teknologi kita manfaatkan gitu. Jadi jangan malu-malu. Saya tahu ada yang belum mandi mungkin, saya tahu ada yang belum sarapan mungkin. Nah itu Pak Sofyan lagi ada di jalan, naik mobil. Ya, jadi silahkan dibuka. Jadi saya tahu yang mana yang namanya Yuda, yang mana Aditya, yang mana ada Christian Adi, yang mana Neni Sulpa, yang mana Silvi. Nah itu kelihatan semua. Jadi karena muka saya kan sudah kelihatan, masa saya nggak boleh lihat wajahnya. Ayo teman-teman, silahkan dibuka. Oke. Nanti yang ada di foto adalah nama-nama doang. Iya. Nah, iya benar sekali Bapak. Nah, udah mandi belum Christian tuh? Kan? Pasti belum. Ada juga yang mungkin belum pakai lipstick atau apa. Nggak apa-apa. Kita akan silaturahmi kembali kepada Fitri, kepada yang aslinya. Mas Muhammad Taufik Asadullah tadi kayaknya udah buka tadi. Oke. Ayo. Silvi, ada Muhammad Rafi, ada segala ini. Adiatma belum dibuka, Aditya Ragi belum dibuka, ada ngumpet tuh, Christian belum sisiran, ngumpet lagi, nah sekarang udah lebih ganteng. Nah ini Mas Muhammad Taufik. Nah, udah makin banyak. Nah, sudah makin banyak. Ajizah tuh kan udah kelihatan jadi tahu ini tuh. Ya. Oke. Tuh ada yang Pak, masih ada beberapa ini yang belum ini Pak, buka juga ini Pak. Iya nih, malu-malu. Aditya Ragil kan bosnya ini, Mas Aditya Ragil. Bilang, nah ini akan maksudnya bersilaturahmi. Bagaimana bersilaturahmi kalau saya nggak bisa lihat? Iya. Ayo, teman-teman. Oke. Betul. Mungkin masih malu, pasti belum pada mandi. Iya, kayaknya baru bangun itu mungkin Pak. Habis begadang nonton kemarin kan saya bisa nonton langsung saya tuh nonton sampai baru pulang jam 2. Terus tadi juga menerima tamu lagi sudah bangun. Iya, baru bersih kan. Masa kalah sama orang tua? Nah, itu kan kelihatan foto semua kan enak. Iya. Oke. Oke, untuk page 2, Mas Hakim mungkin bisa difoto. Diulang lagi aja, Mas. Diulang lagi Mas Hakim. Ulang lagi dari pertama aja, Mas. Ada beberapa yang siap. Untuk page pertama
Ya, silakan kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Silakan bersenyum. Ya, kan enak tuh kalau semuanya terbuka. Ya. Sudah Mas Hakim? Oh, tuh Pak Ari juga baru muncul tuh. Baiklah, kita lanjut ke halaman 2. Saya hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Sudah, Mas. Oke. Sudah, Mas ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya, teman-teman. Kita akan lanjutkan acaranya ke inti acara. Nah, yang selanjutnya ini mungkin bisa lebih santai lagi karena ini isinya adalah ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang dengan simpul. Tapi sebelumnya ada video yang mau ditampilkan ya, Mas ya, Mas Hakim. Share screen dulu. Siap. Ya, keluar suara ya? Nggak ada suaranya, Mas. Masih nggak ada suaranya. Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Ya Pak, ini nggak ada suaranya sih. Mas Lukman Hakim, boleh cek. Share screen juga klik with audio. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Akhir dan akhir. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan 12 untuk tanggal ini dimaksudkan Selamat Hari Raya.
Udah Mas Afam? Oke Pak, terima kasih. Begitu teman-teman, itu salam-salam buat kita semuanya, mahasiswa-siswi dan juga para masyarakat Indonesia yang ada di Thailand, bahwa itu adalah salam-salam dari simpul-simpul yang ada di kampus yang mewakili seperti itu. Mungkin ini ada video lagi satu ya Mas ya, Mas Aki. Untuk video sebelum diskusi dengan video selanjutnya nanti Mas Ahmad setelah diskusi sharing-sharing. begitu, oke. Oke, mungkin langsung saja kita ke acara bincang-bincangnya. Acara utamanya yaitu bincang-bincang dengan simpul kampus di Thailand. Untuk yang pertama, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan kampus di Bangkok, salah satu kampus di Bangkok, yaitu Chulalongkorn University. Mungkin dari Chulalongkorn University, perwakilannya mungkin sudah ada di sini, yang siap untuk kita sebagai perwakilan dari Chulalongkorn University untuk kita bisa bicara-bicara. Suara siapa ya? Mungkin adanya mau sebagai Siapa tuh? Rafa ya? Iya, Rafa, Pak. Suaranya Rafa. Rafa, Pak Sus. Jangan dicubitin, Pak Sus. Jadi selain Chulalongkorn University, kita juga akan sekaligus mengobrol santai dengan Chiang University. Untuk Chiang Mai University ada perwakilannya untuk Mas Muhammad. Mas Muhammad Khalid Wardana. Halo Mas, apa kabar? Selamat siang, ya Mas. Ya. Mas ini di mana ini Mas lokasinya sekarang ini? Saya studio. Enggak, ini di apartemen saya. Oh, saya pikir lagi rekaman, saya pikir. Oh, enggak, ini saya gaming orangnya soalnya, jadi kadang-kadang sekalian kan. Ya. Berarti Mas Khalid ini sedang di Chiang Mai nih Mas? Udah, saya baru aja balik dari Patani baru beberapa hari lalu. Dari selatan Thai. Iya. Tapi dan ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Chiang Mai ini ada di utaranya ya Mas ya. Iya, di utara Thailand. 1 jam pesawat dari Bangkok. 1 jam pesawat dari Bangkok. Iya. Ya mungkin sambil menunggu dari Chulalongkorn University untuk perwakilannya, kita ngobrol dulu ke CMU ya. Oh, udah ada perwakilan dari Simpul Chula juga. Halo, selamat siang Mbak Vini. Saya ada dari tadi, Mas. Oke. Belum dipanggil nama aja, jadi agak kagok kalau saya langsung menyapa gitu. Oh iya, siap. Halo Mbak, apa kabar juga? Waktu di foto juga nggak kelihatan ya? Iya. Saya di page yang kedua, Kak, sepertinya. Silakan, Mbak Vini. Iya, siap. Halo Mbak Vini, apa kabar nih Mbak? Ini sedang di kampus atau di apartemen ini Mbak? Di apartemen karena semalam ya pulangnya malam juga soalnya. Saya baru jam 2:30 kayaknya. Ada di Mangtong Tani itu. Ya. Semalam dari Mangtong Tani juga soalnya dari Impact Arena. Oh, wah lagi hype semua ini kita ya. Pantes kedengeran suaranya oleh saya tuh. Jadi suaranya agak habis ini. Mohon maaf kalau misalnya agak serak soalnya semalam teriak-teriak juga. Saya sudah teriak dari hari pertama. Iya nih, sebuah tanda kalau antusias ini Mbak ya.
Betul. Mudah-mudahan kita menang besok, mudah-mudahan. Amin. Tapi saya bangga lihat tim Uber itu. Sudah berusaha lah dan memperlihatkan perlawanan yang menurut saya itu membanggakan. Pemain-pemain muda semua tapi sudah berani mengambil tanggung jawab, itu menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Dan mereka bermain baik, bahwa kalah itu memang bagian dari pertandingan ya, ada kalah menang. Tapi dengan menunjukkan ranking 330 mengalahkan ranking 1 aja sudah memperlihatkan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha sebaik mungkin. Benar sekali, Bapak. Yang penting saya tadi sampaikan juga ke tim, dan seperti suka saya sampaikan kepada teman-teman di dalam berkompetisi itu adalah kita harus dengan ya. Jadi kalaupun kalah harus dengan cara terbaik bagaimana kita kalah, dan kalau menang kita pun harus dengan cara terbaik bagaimana kita menang. Jadi bukan karena menang tapi kita mendoakan lawan kita cedera. Nah, kita menang juga tapi lawan cedera. Jadi menangnya menang WO. Nah, itu kan nggak seru kan? Nah, menang harus dengan menang sebagai pemenang sejati, yaitu bertarung. Ya, kalau kalah pun ya kita harus kalah sejati. Karena dalam suatu pertandingan itu ada kalah dan menang. Ya, itu bagian dari pertandingan. Dan kita sebagai penonton tentu akan mendukung tim ya, walaupun kalah, tapi kalau sudah menunjukkan yang habis-habisan ya kita kalah pun dengan bangga gitu. Tapi kalau menang karena lawan cedera ya bukannya kita tidak senang kita dapat poin, tapi beda ini rasanya berbeda. Jadi nanti besok mudah-mudahan Mbak Vini bisa teriak-teriak lagi. Sekarang kumur-kumur, terus minum bawang putih, pakai lemon, terus pakai itu besok suaranya lantang lagi. Insya Allah, Pak. Ya. Tadi teman-teman juga bilang yang akan menonton ya sedapat mungkin kalau ada yang pakai nuansa-nuansa merah lah saya bilang. Dan juga saya minta teman-teman untuk menyelundupkan tanda kutip, menyelundupkan apa yang bisa dipukul, yang bisa mengeluarkan suara. Karena mungkin suara kita sudah habis, jadi paling tidak kelontong gitu. Saya sendiri kemarin menyembunyikan ada kaleng kecil, terus saya isi dengan buah pala yang keras. Jadi kalau dibuka isinya bukan batu gitu. Tapi kalau dikocok-kocok ini bunyinya kencang juga gitu. Jadi saya masukkan ke tas saya. Ada juga, habis yang lain ada yang bisa bawa panci itu. Ada bisa bawa panci, ada bisa bawa panci dan mukul-mukul pakai sendok. Ya. Ada yang bawa trompet, ada yang bawa macam-macam. Jadi dan nanti final itu menurut saya, perkiraan saya akan cukup banyak dikuasai oleh pendukung dari India. Karena jumlah diaspora ini ya di sini itu banyak. Selain itu juga ini adalah sejarah bagi mereka memasuki final. Jadi tentu antusiasmenya akan cukup banyak ya. Jadi suasana malam siang hari besok saya menduga akan banyak dipenuhi oleh orang India. Nah, kita akan menjadi bagian kecil dari supporter itu. Tetapi jangan takut, karena biasanya Indonesia itu walaupun sedikit lebih ngocol dan lebih kencang suaranya gitu. Apalagi dubesnya juga rada ngocol gitu. Jadi jangan takut, kita rame-rame besok. Yang bisa datang silahkan. Baik Pak, ini saking antusiasnya teman-teman sudah ada yang nanya ini Pak. Dari BOO, maaf kira-kira apakah ada support transportasi ke Montong dari KBRI, PP untuk mahasiswa sebagai supporter untuk final besok Pak Dubes? Nah itu kalau yang bisa menjawab itu yang ada di pojok selatan di atas yang namanya Dr. Ahmad Wicaksono. Nah itu. Ya Pak, kami koordinasikan dulu ya Pak. Nah itu biasanya kami dari sini ada, tapi memang karena kendaraannya juga terbatas, orang yang tugas terbatas. Nah, silakan berkoordinasi. Yang ada di koordinasi ini biasanya Pak Tinus ya sekarang untuk tim dari KBRI kemarin ada beberapa
mobil, mudah-mudahan cukup gitu. Karena memang terbatas. Tapi kalau ada koordinasi kan bisa didaftarkan. Pak Haji juga mungkin baru tiba tuh dari Jakarta. Nah, mungkin nanti paling suaranya kan masih belum teriak ya, jadi nanti besok akan lebih teriak, lebih kencang. Tapi biasanya teriakan saya lebih keras. Itu juga ada Pak Max juga. Pak Max sudah siap-siap. Saya lihat sudah latihan nyanyi untuk berteriak-teriak besok. Saya kemarin dengan Pak Firman tuh, Pak Firman. Kita nonton sebelumnya. Lucu-lucu kok komentarnya itu. Kadang-kadang geli sendiri kita ketawa kalau lihat ada aja yang mengomentari. Jadi besok ada yang komentar juga katanya, nama Victor banyak sekali. Jadi yang di lapangan itu semua yang berbaju hitam namanya Victor semua. Karena di punggungnya tulisannya Victor. Victor banyak. Nah, jadi ya, kok namanya Victor banyak bener di pecinta bulu tangkis ini. Jadi panitia semuanya namanya Victor. Ya. Itu brand sponsor ya? Hah? Brand kayak jersey dari ya. Itu di punggungnya namanya Victor semua. Ya, Victor itu memang sponsor, salah satu sponsor dari produk raket dan peralatan badminton. Kalau dulu kan taunya kita cuma Yonex, sekarang macam-macam nama dari produksi untuk perlengkapan badminton. Oke. Terima kasih Bapak. Nah, untuk yang bertanya mungkin nanti bisa langsung berbicara sama Pak Sony ya. Kalau Pak Sony siapa kemarin sudah menyiapkan berapa? 50 bis atau berapa? 50 bis. Coba nanti kita diskusikan nanti ya dengan Aziz. Siap Bapak. Tapi yang menjadi kesulitan sekarang itu memang karena COVID ya, COVID jadi panitia juga menjual tiket dengan sangat terbatas, tidak bisa seluruhnya penuh dan tidak mudah untuk mendapatkan tiket saat ini. Saya nggak tahu nih pada hari ini masih bisa mendapatkan atau tidak. Oh, kok saya jadi moderator, Mas Ahmad? Lagi ini Pak, semangat kita ngobrol. Habis sepi jadi saya ngoceh aja untuk mengisi. Iya, ini harusnya Mbak Vini nih yang tadi udah disamakan. Ini yang diminta bicara malah senyum. Nggak ditanya Pak. Makanya saya tanya tadi malam di sebelah mana saya cari-cari. Saya ini Pak agak di atas di sektor C. Jadi agak menyamping ya. Ya. Silakan. Saya ada tadi malam saya ada di belakang court 1. India dan Denmark sebelah. Karena saya datangnya agak terlambat tadi malam. Pertandingan jam 6 saya baru, karena macet sekali saya baru dari luar kota. Baru sampai ke situ set game ketiga dari pertandingan Ginting dengan Ken Momota. Kan lama juga tuh. Pertandingannya cukup lama. Suara saya serak karena angka kita banyak salah sendiri. Ya saya tahu bahwa pemain tidak mau melakukan kesalahan sendiri. Tapi mungkin karena kurang fokus atau mungkin juga bagian dari kegugupan dari suatu pertandingan. Jadi matinya itu bukan pukulan kita yang salah, ya keluar atau nyangkut. Kalau misalnya nyangkut karena diserang ya namanya juga pertandingan. Tapi nyangkut karena kesalahan sendiri itu gergeten gitu. Gergeten yang nonton Pak. Iya, mereka nggak mau, pemainnya kan nggak mau melakukan kesalahan sendiri. Ya, tapi mungkin karena pressure ya jadi itu. Dan pada 2 pertandingan walaupun Ginting menang masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sendiri. Ya sebelumnya kan terlalu banyak Ginting. Kalau Ginting bermain wajar saja itu karena dia tuh pemain yang lengkap ya.
Dia bisa bermain halus, tapi juga serangannya bagus. Tapi ketika hilang fokus, ya buang angkanya terlalu banyak. Tapi ini kan kemarin lihat kan. Ya betul Pak. Kemarin Gernas itu rubber saja, aduh sudah. Ya kita kalau kita suruh main aja belum nggak bisa gitu. Tapi kalau kita kan penonton kan lebih jago dari juara dunia. Jaga komentarnya Pak. Iya. Tapi kita suruh gitu juga baru 1 poin sudah ngap-ngapan. Jangan salah itu main badminton apalagi single itu, waduh luar biasa itu. Kita aja yang bilang wah payah, padahal kita sini kalau di situ lebih payah. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa nih teman-teman langsung bisa ngobrol dengan Pak Ahmad Wicaksona ya terkait ini. Dan ngobrol. Harapan sih besok. Jangan ngobrol, kalau ngobrol aja percuma, minta. Iya, dan besok bisa ke sana. Nah ini teman-teman. Nah ini nih dari Bangkok ke Aziz. Itu tuh ada peta apa, silakan. Siapa yang mau bicara? Iya benar sekali. Ini ada bisa. Peta ini Bapak dan teman-teman dari. Ini kemana ya nih? Tercula ini dari Chulalongkorn ke Chiang Mai nih Mas. Langsung ke ini ya, ke kampus pusat ya, Huaikeo. Iya benar sekali. Kalau naik bus bisa dari ini toh, dari Bokoso, Mochit 2 paling 600 gitu. Ini tapi Dokter Jack kemarin ini pesawat ini Mas. Pesawat di sejam. Itu ke Chiang Mai naik sepeda tuh. Waduh. Oh. Wow. Naik sepeda itu bisa sih. Bisa orang kemarin Dokter Jack itu kemarin waktu beberapa bulan lalu ke sana tuh berapa jam itu? 12 jam lebih mungkin ya, enggak lah. Lebih 24 jam itu karena orang jalannya santai dan pakai sepeda kecil. Iya Pak, itu kalau di Chiang Mai aman kok, udah masuk ke Pitsanulok, Uttaradit itu nggak ada peradaban Pak, dikit jalan lepang gitu. Tapi ya menarik sih Pak. Paling sudah pernah naik sepeda? Kalau dari Bangkok ke Chiang Mai nggak pernah Pak, tapi paling banter itu dulu dari dekat KBRI ke apa, komplek imigrasi Bangkok apa namanya, itu pernah sekali. Itu doang pulang balik. Saya sering motoran. Keliling sini motornya. Di Chiang Mai itu kadang hiking gitu, kadang camping sama teman-teman gitu. Kadang bawa motor 2 jam. Motor matic. Sampai ke Doi Intanon itu yang paling tinggi itu saya pakai motor matic. Saya juga ada tuh Vespa Xiao 50 cc. Wah mantap Pak. Iya bisa ya. 50 cc itu. Ngobrol-ngobrol soal ini buat ya 50 cc jadi nggak perlu SIM sama STNK. Kayak sepeda pakai mesin aja. Iya. Iya betul. Capek roda juga. Ada tuh. Ada, tempat Ibu tahu tuh. Nomor RB23. Ada Vespa ini Yagyu yang Pak Dubes. Saya beli dari Facebook. Facebook Marketplace. Marketplace ya. Ternyata yang punyanya tuh sebelumnya tuh itu mantan tentara Thailand. Cukuruk aja di ruang tamunya terus dijual. Ini saya jadi kota biar masih selalu. Ini Mas Kali dulu atau Mbak Vini nih? Iya Pak. Sebenarnya kalau gini ada sekarang Mas Ahmad, saya minta Mbak Vini, ayo mewakili Chulalongkorn, monggo. Ini orang ini. Ya kalau kan tadi kalau berdasarkan apa ya request dari panitia kayaknya cerita-cerita tentang
Ramadannya di contoh kayak gimana gitu. Ya, kalau dari Cilawang sih biasanya mahasiswa ya mainnya ke situ-situ aja Pak. Kalau nggak Asiatik ya ke Centenary Park. Karena kan Centenary Park itu kemarin alhamdulillah ada dari kampus juga beberapa kali menggelar semacam konser di taman seperti itu, konser kecil-kecilan. Jadi misalnya habis dari lab gitu, dari pusing-pusing dari kelas atau dari lab ya ke park sambil waktu buka gitu. Kali Mbak ya. Misalkan nih Mbak, kalau kan biasanya kita kalau di kampus bisa sampai lewat waktu buka ya Mbak ya. Nah Mbak biasanya gimana tuh pengalamannya tuh? Jadi ini saya cerita aja ya. Kan kalau saya kan di kimia. Jadi di kimia itu ada yang namanya gedung umumnya tuh namanya Muhammad Building. Nah di Muhammad Building itu ada biasanya di setiap lantainya ada break room atau room gitu mahasiswa. Nah, kalau saya gitu ya sama teman-teman itu biasanya ada di lantai 15 gitu kan, di lantai 15 di room 15. Nah, dan in case gitu ya kepepet nabrak ya udah kita bawa udah siap-siap bawa roti, bawa selai, bawa apa-apa ke break room gitu. Dan soalnya di berikutnya di lantai 15 itu kita udah kayak nyetop kayak saya kecil, termasuk kan saya sendiri suka ngopi gitu ya. Gitu. Dan teman-teman saya yang di Thai gitu atau teman-teman saya yang lain gitu bilang, wah itu udah jadi ruang orang Indonesia. Saking seringnya orang Indonesia diam di situ gitu. Bahkan teman-teman ya. Iya betul. Bahkan teman-teman saya suka bilang, kalau nyari venue mah ke ruang itu aja dulu, pasti ada. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi, nah ini buat teman-teman yang baru juga yang masuk ya, kira-kira di Coloper mungkin bisa ikut triknya Mbak Vini nih mengatasi hal tersebut ya. Iya bisa. Soalnya common room biasanya banyak di tiap fakultas jurusan ada biasanya. Terus karena posisi lokasi Coloper itu secara geografis ada di downtown, jadi berdekatan dengan misalnya pusat perbelanjaan seperti Sayam atau MBK gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah mepet ke MBK yuk, ke Samyan yuk, ya kita paling di food court aja gitu. Tapi ya dekat lah gitu. Kalau misalnya mau kepepet mau buka gitu sih Mas. Iya benar Mbak ya. Benar sekali. Apalagi gedung kita sampingan Mbak. Kayaknya pengalaman kita sama deh. Oh iya gitu ya. Udah mepet waktu buka ya ke Samyan gitu. Iya, mepet. Ya sama-sama kayak gitu. Iya. Terus Mbak kemarin waktu Lebaran ke KBRI berarti kan ya kita ngumpul di KBRI semua ya? Ya kebetulan kemarin saya di KBRI alhamdulillah. Oke. Berarti yang habisin makanan. Aduh Pak, jangan buka kartu Pak. Es nom-nom itu habis berapa gelas tuh? Oh enggak Pak, saya cuma habis 2 kok Pak, enggak banyak. Bungkus. Iya Pak. Bungkus pulang. Es krimnya laris Pak. Es krimnya laris. Ada 5 tukang yang nonton di KBRI itu. Ya yang lewat di depan KBRI itu biasanya. Oke Mbak Vin, mungkin untuk dari Cula ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Cula mungkin Mbak Vin sebagai perwakilan Cula bagaimana menanggapi ya mungkin Lebaran di tahun lalu yang seperti itu yang kita tahu, lalu Lebaran tahun ini mungkin lebih semarak. Mungkin dari Mbak Vin sebagai perwakilan Chulalongkorn University mungkin ada sepatah 2 kata lah. Silakan Mbak. Sebenarnya mungkin saya kurang bisa menanggapi ya kalau Lebaran tahun lalu karena saya sendiri baru masuk tahun Agustus 2021 dan baru tiba di Bangkok itu November kemarin. Jadi belum, jujur saya tidak merasakan seperti apa itu tahun kemarin gitu ya.
Tapi kalau dari cerita-cerita yang saya dengar gitu sampai ada teman-teman yang kebingungan gitu, ini sholat di mana, ini sholat di mana gitu, sampai bahkan udahlah sholat di apartemen aja gitu. Bahkan di gedung saya sendiri di Suwana gitu ya, nah, ada yang sholat di sini gitu. Lalu jika saya bandingkan dengan pelaksanaan sholat di tahun ini, saya merasa sangat bersyukur sekali karena teman-teman bisa berkumpul bareng-bareng gitu secara offline, melaksanakan hari raya meskipun jauh dari rumah, tapi kita menemukan keluarga yang baru gitu di tanah rantau ini, gitu Mas. Saya. Ya, saya sepakat banget ya Mbak ya. Oh, luar biasa. Apalagi yang tahun ini kita bisa ngumpul bareng, akhirnya bertemu wajah-wajah yang belum pernah kita temu nih. Sama teman saya yang dari yang tanya dari itu Mbak pun ke sini gitu ya, jauh sekali itu. Mas, mungkin saya bisa memberi tanggapan karena siap. saya berada di Bangkok dari tahun lalu, jadi saya merasakan perbedaan antara Lebaran tahun kemarin dan Lebaran tahun ini. Dan alhamdulillah perbedaannya itu sangat kontras sekali ya, teman-teman. Jika tahun yang lalu benar-benar tidak ada satupun masjid yang buka, benar-benar yang semuanya tutup gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya merasakan berbuka di masjid, dapat takjil dari masjid, terus sholat tarawih dari masjid, itu benar-benar nggak bisa gitu. Terus makanya yang kemarin mungkin saya dan teman-teman juga ada beberapa yang kayak wisata religi mengunjungi masjid-masjid yang ada di Bangkok gitu. Nah itu salah satu yang istilahnya jadi kayak kita selama Ramadan punya tujuan nih, kita harus mengelilingi masjid yang ada di Bangkok gitu. Jadi benar-benar kayak kita bisa wisata religi seperti itu. Jadi setiap berbuka itu, apalagi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, kita berada di tempat yang berbeda-beda gitu. Dan yang pasti hari Sabtu di KBRI. Benar sekali, setiap hari Sabtu kita di KBRI. Ya. Sampai tahun yang lalu, kita kan akhirnya sholat Idul Fitrinya kan sendiri-sendiri ya di masing-masing apartemen gitu. Kita benar-benar gimana caranya agar Idul Fitri itu terasa kayak Idul Fitri, ada yang masak-masak, masak besar, jadi kayak sudah bagi-bagi tugas gitu. Nanti saya masak apa, nanti teman yang B masak apa, kayak gitu. Jadi bagi-bagi gitu. Tapi alhamdulillah banget. Alhamdulillah sekali banget. Tahun ini kita diberi kesempatan untuk mengunjungi KBRI, bisa makan makanan yang enak-enak ya. Ya terima kasih Bapak Dubes. Sami. Alhamdulillah kita sangat bersyukur ya Bapak. Nggak tahu ya menyiapkan makanannya tuh begadang. Berhari-hari, bermalam-malam. Iya buat rendang itu kan kali-kali satu ketel itu kan sekitar 4,5 jam. 4,5 jam. Nah itu luar biasa loh. Untuk berapa orang tuh kemarin siapkannya. Jadi berapa kali jadi begadang. Untuk kata Oma Irama boleh kalau ada artinya. Iya, Pak. Alhamdulillah bergadangnya bermanfaat, memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Mudah-mudahan berkah. Amin. Harapannya tahun depan bisa ada lagi ya Pak. Amin. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dan Fitri tahun depan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Indi atas pesan-kesannya ya, untuk menambahkan juga dari Mbak Vini untuk Simpul Cula. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas juga nih dari Mas Khalid Wardana yang di utaranya Thailand gitu ya. Gimana nih Mas kondisinya pas puasa dulu deh, pas kemarin? Kalau saya tahun ini sebenarnya puasanya malah di selatan Thai, di Pattani. Tapi saya cerita di 2021 itu, kalau di sini puasa itu kita kebanyakan mahasiswa Indonesia di sini punya motor. Jadi kita kalau buka puasa tuh kadang beli di luar, buka di rumah masing-masing. Ya paling kegiatannya kalau tarawih ada gitu. 2021 itu nggak ada tarawih.
masjid itu masih tutup. Nah, kita tuh sempat bingung kalau mau Lebaran di sini itu kan di mana masjidnya kan pada tutup semua. Akhirnya ada satu kayak komunitas sufi begitu yang orangnya kayak jemaah tabligh, mazhabnya Hanafi. Jadi kita diundang lah untuk sholat di situ. Dan itu lumayan ramai, sekitar 80 sampai 120 orang. Yang sebagian besar tuh masyarakat orang Chiang Mai. Nah, kita sholat lah kan. Kalau kita kan biasa di Asia Tenggara ini kan umumnya tuh Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang yang di Chiang Mai ini kebanyakan ada juga mazhab Hanafi. Jadi kita kan begitu pas sholat itu kok takbirnya 5 gitu. Habis itu ada kunutnya. Ini perbedaannya dengan orang-orang di utara Chiang Mai. Karena mereka kebagian besar itu orang-orang yang Chinese Yunnan. Orang-orang Ho gitu. Ya, ini juga ada teman saya, ada 2 orang sini, Mas Rafiuddin sama Mas Fahmi Ilma Farudin ini. Ini teman-teman dari Chiang Mai yang kuliah di sini. Tapi kalau puasa pun ya begitulah, karena saya lagi di selatan kan. Mungkin Mas Fahmi juga bisa membantu. Monggo Mas. Mas Khalid sama Mas Fahmi itu ambil jurusan apa? Saya di sini master degree di Social Science Development Studies. Kalau Mas Fahmi ambil apa? Saya PhD di Food Technology, Pak. Mas Khalid sudah berapa lama di sini? Aduh, ini pertanyaan menjebak ini. Kalau soalnya saya kok ya Pak Ahmad. Saya S1-nya di Bevaluang di utara Thailand juga 4 tahun. Terus saya masih kerja saya habis itu Oktober 2017 kerja di AIT sebagai staff sampai hari ini. Nah, di sela-sela itu saya ngambil master di Chiang Mai University. Jadi saya sekitaran 8 tahun Pak di sini. Pantes bicaranya seperti Jirayut. Tapi karena nih efek dari Patani Pak. Kalau saya di Patani itu kita ngomong bahasa Indonesia ini mereka nggak paham. Kita kena kecek supo ini ya, supo Ritani. Ador PH. Gitu macam Jirayut lah bicaranya. Karena Jirayut orang Narathiwat. Jadi dia bisa ya kan Narathiwat. Begitu. Yang menarik di Chiang Mai selama Ramadan itu apa saja itu yang khas, yang tentu saja akan berbeda dengan yang terjadi kekhasan yang ada di selatan. Benar sekali. Gimana Mas Fahmi? Itu lalu gimana di sini? Aku kan di sini. Mohon izin menambahkan, Pak. Jadi Mas Fahmi berapa tahun? Mas Fahmi berapa tahun? Saya baru masuk Chiang Mai 2021, baru sampai Chiang Mai November sih Pak. Gitu. Oh, 2021. Harusnya Mas Khalid lebih tahu. Terutama adalah yang tradisionalnya Pak Mas Fahmi, yang tradisional yang kira-kira apakah ada similarity dengan yang di kita yang kalau Ramadan berkunjung-kunjung ada suatu makanan yang khas atau apa sih yang ada terjadi di sini di beberapa gimana Pak? Ya Mas Fahmi dulu deh. Kalau di sini masjid karena baru buka Pak, jadi setiap harinya mereka mengadakan buka puasa bersama, jadi siapa aja boleh join, mau itu foreigner, mau itu orang lokal. Kemudian ada juga pasar atau bazar Ramadan ada di daerah Cangklan. Itu mulai dari jam 4 sampai mendekat buka. Kemudian baru-baru ini kayaknya sepertinya. Begitu kan Mas Khalid? Apa yang bedanya dengan Indonesia? Kalau di sini kalau dari segi berpakaian Pak ya, kalau orang sini itu kan komunitasnya mayoritas dari Chinese Muslim. Ada 3 sih Pak. Kalau nggak dari Pakistan yang 50 tahun pindah ke sini, orang Chinese Yunnan dari Cina Utara, sama dari orang selatan yang 3 wilayah kan kayak Patani, Yala, Narathiwat. Tapi umumnya dominasi itu Chinese Yunnan di sini itu dia Chinese-nya itu masih sangat kental Pak. Jadi kita kalau Jumatan atau apa gitu, mereka masih pakai bahasa Mandarin dulu atau bahasa Teochew atau apa gitu, lalu bahasa Thai. Tapi kalau kita kan enggak ya, cuma satu kan bahasa Indonesia gitu atau bahasa daerah. Tapi apalagi perbedaan Indonesia ya? Kalau di sini itu
Nah, itu kan kegiatan ibadah yang bisa setiap saat ya, yang tadi yang. Tapi yang maksud saya, karena ini ke dalam konteks Ramadan dan Hari Raya, apa persamaan atau apa yang membedakan tradisi-tradisi dengan yang terjadi di Indonesia itu? Karena beberapa kali di dalam wawancara salah satu yang ditanyakan ke saya itu, memang ada kesamaan, tetapi apa yang membuat perbedaan pada saat perayaan Idul Fitri di utara gitu dengan perbandingan perbedaan dengan di selatan? Karena kan Mas Khalid di utara dan selatan, jadi bisa membedakan dengan apa yang terjadi di kita. Kalau di utara itu juga sebenarnya itu lebih gimana ya, tradisi Chinese itu mungkin sebenarnya kalau segi sholat dan tata cara sama apa, tapi kalau berkunjung ke rumah-rumah itu mungkin agak jarang di sini. Jadi mereka selalu berkumpul tuh di masjid. Tapi kalau di selatan itu persis Indonesia, Pak. Kalau kita kan habis Lebaran tidak ada nama makan-makan di area sekitar masjid gitu. Jadi langsung pulang ke masing-masing untuk Lebaran di rumah. Tapi kalau di utara itu masih ada makan-makan ya, Mas Raffi, Mas Fahmi ya? Kalau untuk di utara sendiri, Pak, kemarin di dekat di Masjid Hidayat Banhau, mereka itu takbir dulu ramai-ramai, jadi kumpul dulu di luar sebelum waktu sholat Id. Mereka kumpul dulu di luar takbiran, lalu ketika semua sudah ngumpul baru mulai masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat nanti mereka langsung membagikan makanan itu, dan rata-rata ya betul kata Mas Hali itu masih ada cita rasa khas Cinanya gitu ya, dari Yunan lebih tepatnya. Yeah. Sedangkan kegiatan sosialnya seperti apa? Itu kan tadi lebih kepada kegiatan ibadahnya ya. Tapi yang sosialnya kalau di kita kan dulu waktu saya kecil misalnya itu main petasan, kemudian mukul-mukul beduk, kemudian pada waktu itu pakai pakaian bagus, berkunjung ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara gitu. Itu seperti itu. Apa terlihat nggak? Kalau di selatan terlihat saya rasa. Tapi kalau di utara gimana, Mas? Kalau di utara biasa ya, Pak. Karena kita agak minoritas di sini. Paling beberapa tempat kayak masjid itu ada dekorasi Ramadan seperti itu. Tapi kalau karena di sini juga kalau Lebaran ya mungkin bajunya ya baju bagus kayak kemeja gitu, tapi nggak menampakkan Muslim sekali, tidak. Paling cuma ada sarung. Apalagi yang sarungan itu jarang karena sini Chinese Muslim ya. Paling mendekati itu ke baju gamis sama baju kopiah yang putih itu loh. Jadi kok kegiatan sosial kayak mengunjungi tetangga-tetangga tuh ada, tapi karena kita foreigner ya Pak, jadi kadang-kadang kita juga bingung bergabungnya gimana. Atau mungkin gimana kalau Lebaran juga paling ya kita habis Lebaran kan masyarakat Indonesia ngumpul makan beres paling jalan kemana ke mall gitu. Tapi kita nggak tahu ke rumah tetangga loh. Betul nggak Mas? Iya betul Pak. Sebenarnya karena Chiang Mai ini lebih dominan. Lebih terasa dominan Buddhisnya, jadi tidak terasa banget gitu Ramadan di sini gitu. Jadi seperti hari-hari biasa saja, cuman makan dan minum gitu, seperti lebih tepatnya seperti itu Pak. Paling ya gitu, habis sholat salam, biasa ada ceramah sedikit, harus makan-makannya di tempat lokasi sholat. Setelah sholat bubar Pak, kemana gitu. Nggak mungkin berkunjung, tapi karena angkuran itu sangat kecil lah, mungkin persentase muslimnya sekitaran. Nah kalau teman-teman mahasiswa dan juga diaspora Indonesia yang ada di Chiang Mai itu ada nggak setiap hari raya itu berkumpul atau acara khusus? Kalau sekarang ini belum ada Pak, karena kita sebelumnya karena kan Mas Khalid sudah 8 tahun gitu dalam selama 8 tahun ada nggak gitu? Kalau diaspora yang di Chiang Rai itu kita ada, kita dibuat sama komunitas Muslim di kampus Mevaloang. Jadi kita sholatnya di lapangan basket seperti itu. Atau dulu sekali itu kita nyewa kayak angkot, kita pergi ke tempat-tempat orang yang komunitas Islam yang di pesantren-pesantren yang di pedalaman. Kadang-kadang bahkan gitu. Atau mungkin kita nyewa angkot,
kita mutar-mutar. Jadi kita ke rumah pengusaha Muslim yang Pakistan, habis itu nanti ke pengusaha ini, dan mereka kayak buat open house gitu, dan kita datang. Itu kalau di sana. Kalau mengunjungi rumah-rumah itu ya paling paginya Pak, atau mungkin malam gitu. Karena di sana kan tidak libur ya Pak. So nggak kayak di selatan kan 3 bulan tuh libur lebaran itu. Kalau di utara tuh kadang habis sholat salam langsung berangkat balik kantor, ada juga seperti itu Pak. Gimana ya kalau di selatan itu karena persis Indonesia Pak, jadi libur masih pakai baju kayak baju Melayu gitu, kayak songkok dengan kain samping, terus itu kemana-mana ke rumah-rumah, nongkrong di kop itu, kafe itu penuh semua Pak. Mungkin izin menambahkan juga Pak, mungkin kalau untuk mahasiswa Indonesia, biasanya sehabis tarawih, kita memang ada agenda untuk ngobrol-ngobrol biasa di kedai teh, itu untuk ngobrol biasa saja. Terus kemudian kemarin juga kebetulan diundang oleh sepertinya orang Palembang ya, untuk makan pempek di rumahnya waktu Idul Fitri gitu. Wah, luar biasa, mantap sekali ya Mas Khalid dan Mas Fahmi. Terima kasih banyak untuk bisa kasih sharing-sharing soal puasa dan Lebaran di area utara dan bahkan ini selatan ya. Nah, ngomong-ngomong soal selatan, ini kalau ada utara juga masih nih. mau nanya Mas Ahmad. Oh ya, ada yang masih mau nanya? Ya, kalau di utara makanan khas pembuka puasa gitu atau kita bilang takjil gitu ada nggak yang khusus? Karena kan Islamnya kan kebanyakan dari Yunan ya. Mungkin berbeda dengan kita ini apa jenis makanan yang untuk buka puasa gitu, Mas Khalid atau Mas Fahmi. Iya, ya Pak. Kalau seingat saya ya makanannya di sini tuh apa ya yang beda-beda Mas ya? Kayak kue-kue itu masih sama, yang kue yang bulat yang dari telur bebek itu, yang tongyot itu masih sama. Kadang juga ada kue dengan nasi ketan dengan bajiao. Bajiao itu apa ya? Yang itu toh? Semacam perkedel kentang namun ada rempah-rempahnya gitu. Oh ya, satu samosa, apalagi ya? Sunda baceo itu beda lagi. Iya. Baceo tuh banyak bicara tuh baceo. Baceo Pak. Bajia. Betul Pak. Betul Pak. Apalagi ya kalau di sini? Di sini tuh mungkin tapi nggak tahu. Kalau di sini itu beberapa komunitas itu memang mereka senang juga buat kegiatan kayak Belayal itu tetap ada. Tapi kalau mungkin karena COVID ya Pak, jadi kita kegiatan-kegiatan itu Pak yang tidak ada gitu. Karena ya jadi kayak semacam makanan tradisional tuh mereka jual di tempat komunitas Muslim itu di Klan, dan cuma itu Pak komunitas Muslim di Chiang Mai sejauh ini yang saya tahu. Di Universitas Chiang Mai Mas, di komunitas Muslim di Universitas Chiang Mai nggak ada kegiatan? Tidak ada kegiatan Ramadan Pak sejauh ini. Saya sampai bingung kadang-kadang tuh kan saya lihat di Facebook kan, karena Mevaluang MFU, Chiang Mai itu CMU. Jadi kadang-kadang saya salah lihat, wah di Chiang Mai University ada sholat tarawih, saya kabarin Pak Mevaluang Pak. Jadi selama kegiatan puasa ini tidak ada. Tapi saya kalau Chiang Mai University itu komunitas Muslimnya kebanyakan dari selatan, dan mereka buat event buka puasanya ya di Patani waktu itu. Kebetulan saya diundang. Paling seperti itu Pak. Jadi kalau fokus di daerah tempatan yang di Chiang Mai-nya agak kosong untuk tahun ini Pak. Iya Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak atau teman-teman kepada Mas Khalid sebagai perwakilan dari utara Thailand. Ya, kalau tambahan lagi kalau tradisi puasa di sini, tapi di sini ada yang agak berbeda tuh. Kalau di kita kan sering banyak yang main petasan ya di jalan gitu kan. Kalau di situ hampir tidak ada Pak. Tapi beberapa tempat itu, ngeliat gak sih Mas Fahmi, ada yang larung lampion nggak yang yang lempar ke udara itu? Komloy. Nggak ada ya?
nggak itu berarti beneran apa songkran. Ya, Pak, fokus Ramadan kali ini memang betul-betul mendiri karena satu hal juga yang semacam kena gelombang panas, jadi pada saat puasa itu bisa sampai panasnya 42 derajat Celcius gitu Pak. Jadi semuanya fokus pada puasa dan ibadah saja sepertinya. Kalau untuk hal seperti lain, iya Pak. Iya. Pak Atbuk itu khususnya minta ampun. Padahal di sini di Bangkok cuma 24 derajat. Betul. Hampir mirip-mirip Pak. Oke, terima kasih Mas Khalid dan Mas Fahmi. Mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini ada video-video juga sebelum diskusi lanjutannya. Kita akan ngobrol sama teman-teman dari Simpul yang ada di selatan ya, teman-teman di Isan dan sekitarnya. Nah ini ada video kira-kira seberapa jauh sih dari Hongken University ke Songkla gitu ya. Nah mungkin nanti untuk next session ini bakal ada moderator lainnya yang akan memegang, yaitu adalah Mas Andika. Nah mungkin Mas Andika, halo Mas Andika. Halo Mas Ahmad, makasih Mas. Oke, mungkin langsung saja saya berikan ke Mas Andika ya. Silakan Mas dipimpin untuk diskusi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika, saya dari Thammasat University. Saat ini saya mau memimpin sesi diskusi dengan Simpul dari Konken University dari daerah Isan. Ada Mas Gugu Novi Arsito. Mungkin Mas Gugu bisa say hi dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Gugu. Waalaikumsalam. Ada Mas Gugu dari Konken dan ada juga Mas Meni dari Prince of Songkla University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sandika. Oke, sebelumnya mungkin Gugu dan Mas Meni mungkin bisa ngejelasin dulu sih kayak Isan itu daerah apa dan PSG itu seperti apa gitu gambarnya biar kita tahu kayak gimana sih daerah Isan dan daerah PSU kayak gitu. Mungkin bisa dari Mas Gugu dulu nanti dilanjut sama Mas Meni gitu ya. Monggo Mas Gugu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Duta Besar dan Bapak Adikbud beserta Bapak Ibu Atase yang lain hadir pada siang hari ini, juga Ketua Pertama Mas Yusudin. Mungkin kalau ditanya terkait dengan daerah, jadi lingkup wilayahnya sekitar itu Mas, sekitar Konken, kemudian di Udon Thani, Nongkai, Sarakam, ya, kemudian sekitar timur laut itu sampai di Ubon. Sekitar itu Mas. Kemudian yang ingin diketahui Mas, jadi Lebaran di sini gitu ya, atau puasa di sini begitu mungkin? Iya, mungkin Mas kayak di KKU itu tahun ini seperti apa atau beda dengan tahun lalu mungkin seperti itu. Oh ya, jadi alhamdulillah untuk tahun ini puasa lebih mudah ya bagi kami. Daripada tahun lalu yang masih Delta di bulan April itu saya masih ingat Delta, dan di tahun ini ada banyak kemudahan alhamdulillah. Yang biasanya juga suhu itu panas sekali kalau di bulan Ramadan, bulan April ya terutama itu ke sini cukup adem ya, ada banyak hujan dan sudah mulai dibuka untuk tarawih. Jadi di Konken ini ada masjid begitu, yang satu sekali dengan kampus, yang satu lagi di kota begitu. Tapi untuk muslim lebih sering di kampus itu Mas. Jadi Masjid Samliam ya, Masjid Samliam itu yang di dekat kampus itu.
Kemudian untuk puasa ya, meskipun di Konken ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah datang ke Konken, agak sulit untuk menemukan makanan halal. Ada yang buka ya, dari kemarin itu pasti ada yang buka terus, dan setiap kali waktu berbuka itu malah jadi waktu berkumpul bagi kita semua, karena pasti orang-orang akan berkumpul di situ. Jadi kalau nggak muncul ditanyain ini kemana gitu. Nah, jadi seperti itu kalau di Konken. Nanti di video tayangan yang mungkin sudah saya kirimkan, untuk videonya bisa disaksikan. Kita kemarin mengadakan halal offline ya, jadi mahasiswa dan beberapa warga yang ada di Konken sini, mohon maaf juga kami bisa hadir secara langsung ke lokasi yang cukup jauh, Bapak. Begitu. Ya. Kemudian ada satu grup dari Chiang. Oh iya Bapak, ya. Oh ini toh. Betul Pak, saya sendiri Pak. Ada Iya, saya beberapa orang. Ya. Ya itu. Kemudian di sini kami kemarin mengadakan halal bihalal, dan di sini kita kemarin mengundang dari warga asing juga. Jadi beberapa student di Konken sini ya, karena kita sudah terbiasa juga diundang di acara mereka, sehingga ketika mereka tahu kita undang sekalian saja. Dan di beberapa negara seperti Vietnam, kemudian Kambodia, kemudian Myanmar, Nepal, dan lain sebagainya. Itu kemarin ikut makan-makan lah bersama kita di sini. Begitu. Yang ikut kemarin di KBRI itu ada dari mahasiswa Filipina, ada dari mahasiswa Malaysia, oh, iya. yang dibawa oleh teman-teman kita. Jadi senang juga. Ya, ya. Ya, alhamdulillah mereka senang Pak dengan tradisi Indonesia. Soalnya halal bihalal kan tradisi kita gitu. Di sini sendiri tidak. Jadi setelah sholat Id begitu nggak seramai pada saat Idul Adha. Kalau di Idul Adha itu ramai sekali. Sama dengan di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah kan yang ramai dan dirayakan besar-besaran adalah Idul Kurban. Iya, iya. Oke, mungkin dari operator mungkin bisa ditampilkan video dari KKU ini biar kita ada gambar gimana sih halal bihalal kemarin dari Konken. Lihat Mas Lukman? Belum ada Mas Lukman. Ini share screen-nya mungkin yang dipilih. Share screen-nya langsung ke screen aja, jangan video. Ya, Mas Lukman mungkin belum nampak Pak. Mungkin di cancel dulu. Yang nyanyi itu Bu Sari itu yang nyanyi. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, tersangka kita
Kind of curry with fresh jackfruit in there. I like it very much. Oh, thank you. Thank you for coming. What's your name? My name is Gina. I'm from Cambodia. Oh, okay. So I see you eat batagon, huh? Yes, it is. Because this food is from my friend's hometown. Yeah. Very enak. Oh my God. Hello. What is your name? My name is Rina. I come from Cambodia. Yeah. I am very happy to join this halal. Halal bihalal. Halal bihalal. Yeah, I am very happy. Senang. Yeah. Yeah, very delicious. It's amazing, and I think it got a lot of flavor. I enjoy it a lot. I like it very much. I came to Asika holiday, but I want to get one more. And thank you for inviting me here. Thank you for coming. Oke, keren banget, parah dari konken ini ramai banget dan sekeren itu teman-teman juga pada bilang keren semua. By the way, mahasiswa Indo di konken ada berapa ya Mas? Ramai banget kayaknya. Untuk saat ini yang aktif 50, sekitar 50, tetapi nanti bulan Juli ya. Juli itu insya Allah ada yang datang sekitar 20-an lah yang diterima beasiswa untuk tahun ini, Mas. Oh my God, keren banget, parah, ramai banget, pantas ya. Tapi emang kampusnya berarti udah boleh bikin acara rame-rame kayak gitu ya Mas, kumpul-kumpul gitu berarti? Ya, sudah. Kemarin kita juga mengajukan izin untuk acara itu, peminjaman gedung dan lain sebagainya kan harus ada izin dari kampus begitu. Berarti sholat Id juga kemarin bikin acara sendiri, sholat anak Indo sendiri? Untuk sholat Id, kita ikut masjid di sini, Mas. Jadi masjid yang di dekat kampus itu alhamdulillah sudah dibuka juga. Bisa. Jadi kita kemarin sholat yang ucapan bareng-bareng terakhir di akhir itu tadi adalah habis sholat Id di kampus, di masjid ya, samping kampus itu. Mas Bubu, makasih banget udah sharing-sharing, keren banget dari konken. Mungkin kita lanjut ke PSU dulu kali ya, Mas Meni mungkin. Terima kasih Mas Bubu. Salam Mas Meni. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ali Kumeni, saya panggil Meni. Saya sekarang menjabat sebagai, kalau untuk sekarang saya mewakili Permita Prince of Songkla University. Kemarin di PSU kayak gimana di Songkla gitu? Apakah KJRI Open juga? Kalau untuk di Permita PSU sendiri, biasanya kan kalau untuk Prince of Songkla University Permita PSU itu biasanya tidak jauh dari Konsulat Republik Indonesia bagian Songkla ya.
Jadi kalau untuk Ramadan, biasanya setiap tahun itu kita melaksanakan buka puasa bersama di konsulat Songkla, tapi 2 tahun belakangan ini karena ada pandemi, tahun kemarin itu tahun kemarin karena pandemi masih baru, jadi mereka tidak bisa melaksanakan buka puasa bareng, jadi buka puasanya masih bersama dengan teman-teman mahasiswa yang lain saja. Dan juga tahun ini juga cuma ada 1 kali pas Pak Ahmad Wicaksono, Pak Adibu datang, itu sekaligus menyambut ISMA, anak exchange ISMA yang datang. Kami melaksanakan buka puasa bersama dengan Konsulat Republik Indonesia di Songkla. Dan kayaknya itu ya, walaupun karena sekarang Konsulat Republik Indonesia masih dalam masa transisi pemindahan konsulat yang baru, jadi mereka belum bisa begitu banyak melaksanakan kegiatan, sehingga biasanya yang mengundang kami itu cuma staf dari konsulatnya, jika kalau mereka ingin, atau jadi tidak seramai dulu lah. Dan saya harap tahun-tahun kedepannya bisa lebih ramai gitu. Bukan Tapi pemindahan kalau ini, maaf. Iya. Pergantian. Iya, pergantian. Saya lupa. Pergantian, ya. Katanya konsulatnya sudah ada, tapi belum bisa datang, belum datang. Katanya Juni. Kalau konsulatnya itu sudah ada sejak lama. Yang belum datang itu konsulnya. Ya, konsulnya. Saya namanya masih kadang tertukar. Ya, Pak Fahri itu masih di Pak Fahri kepala. Iya, iya. Ya, nah yang nanti yang datang Pak Konsul di Songkla itu Pak Fahri, yang nanti yang datang itu penggantinya. Iya, Pak. Ya, Mas. Kalau di hati saya kan masih Pak Fahri, belum. Ya. Kalau sudah datang mungkin. Tetap di Pak Fahri juga, di hatinya Pak Fahri, nanti yang di hatinya penggantinya. Penggantinya. Dan ya, saya harap juga kedepannya hubungan dari mahasiswa khususnya PSU itu dari sebelum-sebelumnya kan selalu berjalan dengan baik. Saya harap kedepannya lebih baik lagi, walaupun ya, kasih tahu saya aja kalau nggak baik. siap. Dan juga kalau masa Ramadan di Songkla itu kan, kalau umpama dibandingkan teman-teman yang lain, kan selatan itu bisa dibilang warga muslimnya yang paling banyak lah di Thailand. Jadi kalau untuk masalah cari masjid atau cari makanan itu bukan sesuatu hal yang sulit, karena street food di sini juga lumayan banyak yang menyediakan makanan yang halal. Jadi kalau pulang kampus itu kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal singgah aja di beberapa vendor atau di beberapa pasar yang memang menyediakan makanan, sudah ada banyak yang bisa untuk dibeli, jadi tidak terlalu banyak. Bahkan untuk sahur sendiri ada beberapa, katanya ada warung muslim yang sahur gitu, jadi nggak susah untuk dicari, walaupun saya nggak pernah keluar sahur gitu. Makanya sendiri aja. Kalau dari kampusnya gimana, Mas? Kan pasti di PSU banyak Muslim kan, itu ada kegiatan apa gitu nggak di kampus? Ya, karena kalau kampus sendiri biasanya komunitas Muslimnya termasuk yang aktif juga ya, tapi karena masalah pandemi ini, yang paling banyak kan mahasiswa undergraduate itu yang menjalankan komunitas Muslim di sini, jadi mereka tidak bisa terlalu aktif karena mahasiswa undergraduate-nya sendiri belum banyak yang kuliahnya di kampus gitu, jadi tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan. Tapi para staf-staf Muslim di sini juga masih banyak yang kadang punya budaya itu, mereka pas Ramadan masuk mereka bagi-bagiin kurma gitu kan, entah kurmanya dari Indonesia atau dari sini, katanya dari sini, itu saya juga kurang tahu produksinya dari mana. Jadi mereka punya budaya begitu, pas masuk ke Ramadan mereka bagi-bagikan ke siswa muslim yang lain.
Oh, ini ada pertanyaan Mas dari Mas, kalau di region selatan apakah ada makanan khas daerah yang cuma ada saat Lebaran? Misalnya kayak cuma ada di selatan gitu, di Indo nggak ada, atau gimana? Ada nggak? Kalau cuma ada, saya sendiri kurang bisa tahu ya. Soalnya kan, mohon maaf, saya juga nggak makan bersama terus dengan. Biasanya kalau vendor street food sendiri juga yang di Ramadan ataupun di hari-hari biasa itu aja, nggak ada yang baru kan. Kalau di Indonesia pas Ramadan banyak muncul street food dadakan gitu. Di sini nggak ada, ya yang itu aja. Tapi pas Lebaran juga mungkin makanannya sendiri, kadang kalau komunitas Muslim di sini makanannya masih mirip-mirip dengan makanan ya, ada kadang mereka buat nasi kebuli untuk dimakan bareng gitu. Tapi untuk sejauh yang berbeda saya kurang tahu juga sih. Soalnya kalau ada acara di luar Lebaran juga mereka buatnya nasi kebuli juga. Oh gitu. Kalau dari simpulnya Mas, dari permitanya, banyak anak Indo sekarang di PSU. Tadi kalau di Konken ada 50-an ya, jadi kan mereka bikin acara Lebaran. Kayak kalau di PSU gimana? Kalau di PSU sendiri bukan keluarga besar, tapi keluarga kecil lah. Soalnya kemarin lumayan banyak pas datang anak exchange dari ISMA yang sekitar 24 orang. Tapi untuk sekarang mahasiswa tetapnya itu cuma 10 orang, dan yang exchange yang intern itu ada 2 orang, dan yang sekarang itu aktif di sini ada sekitar 14 orang. Yang selebihnya itu ada 6 orang yang masih remote study itu. Jadi sekitar 20 orang ya. Jadi ya karena cuma sedikit ya, jika ada acara ya yang kami sendiri aja yang seperti mengumpul gitu aja, nggak ada yang bisa dilakukan hal-hal yang besar gitu. Oh gitu. Ini ada yang komen makanan-makanan nih Mas, katanya ada ketupat. Ada komen Mas. Oh iya. Di YouTube. Ya. Ini Mas Alif mungkin bisa ya, Mas Alif mungkin. Kalau saya nih tunggu saya masih nggak bisa berubah. Jadi kalau saya di selatan itu kan, saya Lebaran itu kebetulan ke rumah teman yang dia tuh di Naratiwat di daerah Jingo. Jadi dia tuh masuk kampung-kampung yang dia tuh cuma bahasa Melayu. Nah, kebetulan itu saya ke sana, disuguhin lah makanan itu. Itu tupak itu kayak lupis gitu, tapi dibungkus daun lontar. Kecil-kecil segenggam tangan ini. Tangan saya segini lah kira-kira. Makanan sama susu kental manis di sana. Saya dikasih itu satu sama dia. Terus kalau tupak itu biasanya tuh dia kadang suka buat daging nasi dagang, itu juga ada kadang nasi dage. Waktu ada juga yang macam apa lagi ya, ketupat kayak kotom. Itu mana tadi? Di komentar ada kotomat ya. Nasi dang dari itu toh. Siapa nih simpul nonton? Yang dari daun pisang, di dalamnya itu ada nasi ketan. Nanti biasanya ada campurannya ada ubi, ada kacang-kacang gitu. Kotomat itu dari kecil. Kayak apa ya? Kok kita bilangnya kayak pulut, kayak yang dibakar itu loh. Lepet itu apa ya Mas ya? Saya nggak tahu lepet itu apa. Beda pulau. Tapi intinya gitu. Tapi kalau overall kita kan ada. Jangan tanya ke Poman, nggak pernah keluar katanya tadi ke vendor makanya. Lepet. Apa tuh lepet? Beda lagi. Kalau lepet itu dari beras biasa. Ada yang berisi, ada yang tidak berisi. Kalau yang dibakar tadi itu biasanya tuh dengan beras ketan, kemudian ada kacang tanahnya dan dikasih kelapa, sari kelapa, dan juga ada dengan itu parutan kelapa. Nah, itu yang direbus, ada bakar. Jadi kalau soal makanan saya. Oh iya Pak, saya kalau wisata kuliner di Patan itu saya di daerah Chiang Mai kan.
makanan halal kan susah. Jadi kita bingung nyari halal di mana. Tapi pas saya ke Patani, saya juga bingung. Karena semuanya halal. Jadi saya bingung, yang mana saya pergi dulu ini. Gitu. Di sana gitu. Tapi kalau Lebaran ya ada tradisi satu lagi itu kalau di Patani itu kita mungkin nggak ada di Indonesia itu rayone. Rayo itu rayona. Jadi habis Lebaran kan hari kedua tuh mereka ada puasa 6 sampai tanggal sekian. Setelah 6 hari puasa mereka ada 1 hari lagi Lebaran itu mengunjungi kuburan biasanya. Jadi itu raya 6 itu tradisi orang melalui 3 wilayah. Kita panggilnya rayone. Rayone itu rayo, itu 6 lah, raya 6. Itu saya nggak tahu. Jadi beberapa toko itu pasti tutup hari raya 6. Ya, sebetulnya di kita ada ya, di kita ada juga. Terutama di daerah saya. Memang salah satu tradisi pada saat hari raya itu selain berkunjung kepada saudara-saudara, saya rasa juga bukan di kampung saya, di banyak bagian di Indonesia juga menjadi waktu untuk berdoakan ke makam-makam para orang tua dan leluhur kita. Ya, betul. Ya. Bahkan di situ menjadi tempat yang juga mencari nafkah para peminta-minta ya, karena di pemakaman itu akan banyak. Bahkan sekarang itu ada kecenderungan ada yang supir tembak untuk berdoa. Jadi kita lagi kayak mana kita tuh, lagi ada di pemakaman lagi mau mendoakan orang tua kita, terus nanti ada orang datang ini untuk mendoakan kita gitu. Ya supaya kita dapat rezekinya lah, terus dibagi juga lah gitu. Tapi ada sekarang ada kecenderungan gitu. Terus kadang-kadang siapa Pak yang meninggal atau apa, terus dia berdoa gitu. Padahal kita nggak minta, kita sedang berdoa. Ya tapi bagi. Iya. Menarik ya Pak, karena di sini itu jadi kayak tradisi yang sebenarnya kan tidak ada dalil kan, tapi jadi mereka tuh kayak semacam budaya. Jadi toko itu tutup semua di hari raya 6 itu. Dan beberapa medsos itu juga sudah suka membuat itu semacam tidak beda hanya tapi hasanah, tapi ya begitulah. Ya. Tapi memang ada sekarang perubahan, kecenderungan perubahannya. Dulu waktu masa saya di kampung dan masa kecil, itu kalau namanya Hari Raya Idul Fitri, itu semua mal pertokoan tutup. Sekarang itu tutup paling sampai jam 12, setelah itu buka. Karena memang setelah itu banyak orang yang tidak masak di rumah dan makan-makan ke restoran-restoran. Dengan hari-hari raya keagamaan itu biasa nggak tutup. Tapi kalau waktu dulu, begitu hari raya itu semua toko tutup sehari 2 hari. Nah setelah itu baru buka. Kalau sekarang begitu pas sudah sholat Idul Fitri terus siang itu udah banyak warung toko buka. Nah, itu ada yang saya lihat ada perbedaan dengan praktek dulu ya. Kalau dulu sama sekali tutup, tidak ada yang sulit. Jadi begitu kalau udah Lebaran, kalau kita tidak masak ketupat di rumah mau makan cari restoran susah karena tutup memang. Kalau sekarang saya rasa tidak tuh. Bahkan itu bagian waktu untuk mencari rezeki juga karena memang banyak orang yang mencari makan keluar. Dulu anak-anak kecil berkunjung ke rumah tetangga gitu Bapak. Iya. Jawa bilang galap gampil, jadi dapat uang ya, kecil. Kalau saya kecil ke tetangga bukannya mau salaman, karena waktu kecil itu begitu itu nanti saya dikasih uang tuh. Iya itu. kayak apa angpau. Oh iya kalau di ini angpau. Jadi kalau ada rumah Pak Haji tuh itu paling saya senang tuh karena amplopnya agak besar. Itu kebiasaan yang ada dulu ya. Iya, kalau di Patan ini habis masjid salat Id itu di masjidnya ada kebiasaan kasih duit raya. Jadi anak-anak kecil itu disuruh ke halaman nanti ada yang dikasih angpau di masjidnya gitu. Kalau di sini gitu. Duit rayo dibilang itu. Di keluarga juga begitu. Juga begitu. Nanti sepupu-sepupu saya gitu tuh pada antri ke om-om saya. Ya isinya nggak banyak tapi seneng. Iya Pak. Seneng anak-anak. Oke.
cukup seru katanya di sana. Mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak mungkin untuk Simple PSU nih tentang hari raya di Songkla gitu kan, tadi makan-makan juga udah dibahas ya, ditambahin sama Mas Khalid. Ya, pernah nanya dong satu, kok di PSU Songkla itu kan, kalau gimana ya cara bilang, kan PSU cabangnya banyak kan, ada di Patani, Hatyai. Itu kalau lebaran kan gimana? Apa semua ke PSU Songkla atau tetap satu beda-beda kampus gitu? Kalau ya, kalau dulu 2019 biasanya konsulat Songkla ngadain sholat Idul Fitri di konsulat, biasanya dari Patani ataupun dari daerah lain tuh yang datang semua pas Lebaran. Tapi untuk sekarang ya memang di daerah. Oh ya, oke. Berarti kampus itu enggak yang menyelenggarakan sholat Id ya di PSU Songkla? Ya, soalnya di sini juga cuma ada musola kecil aja kalau universitas, jadi enggak ada. Kalau di Patani tapi itu kan, iya. Tapi kan di Songkla itu, di Hatyai itu kan ada masjid besar Songkla, jadi biasanya semuanya ke sana. Central Mosque Songkla tuh kayak Taj Mahal. Ya, Taj Mahal, kopi. Oke. Kayak gitu ya Mas Khalid, kalau di PSU, anak PSU kumpulnya antara Patani sama Songkla. Kalau tahun ini nggak ada karena pandemi juga, di konsulat nggak buka ya Mas. Tapi kalau biasanya mungkin mereka kumpulnya di konsulat. Sama kayak kalau kita yang anak-anak Bangkok dan sekitarnya ke KBRI seperti itu ya. Oke. Sebenarnya dari Konken sama PSU sekian, mungkin saya kembalikan ke Mas Ahmad. Terima kasih, Mas Ahmad. Oke, terima kasih Mas Dika. Alhamdulillah semuanya teman-teman, acara hari ini luar biasa ramai sekali ya. Ini terhitung partisipan sampai sekarang sekitar 53 orang, luar biasa. Udah dari utara, selatan kita sudah bertemu di sini, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk acara selanjutnya, ini adalah acara penutup ya teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai juga di penghujung acara ini. Namun sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Dan untuk doa, mungkin untuk ulama kita, Syekh Muhammad Khalid Wardana, monggo Mas. Wah, saya masih jauh dari ulama, Pak. Oke, untuk doa penutupan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha perkasa, lagi maha melindungi. Lindungilah umat Islam seluruh dunia, masuk di Indonesia, Thailand, dan sekitarnya. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini kami bersatu, kami berada di acara Zoom ini dengan berkah-Mu dan dengan ridha-Mu. Berkahilah acara ini dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kami pemahaman yang sebaik-baiknya. Berilah kami silaturahmi yang tak akan putus-putus, sebagaimana firman-Mu di surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah yang tak akan putus-putusnya. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini jarak memisahkan kita. Waktu mungkin tak sama, jarak mungkin berbeda. Mungkin kita punya kendala masing-masing. Tapi hari ini dengan kudrah-Mu kami bersatu pada hari ini, bersilaturahmi, menyambung kembali tali persaudaraan yang telah lama renggang. Ya Allah, ya Tuhanku, kami sebagai mahasiswa di sini, kami jauh dari rumah, kami meninggalkan rumah kami. Berilah kami keteguhan hati untuk tetap selalu berada dalam jalan-Mu. Berilah kami selalu rasa istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, kami sebagai mahasiswa Indonesia akan terus berilah kami keteguhan hati untuk selalu tetap menjaga nilai-nilai persatuan, tetap menjaga nilai-nilai persatuan bangsa. Dan tidak memberikan suatu hal yang menjelekkan nama bangsa kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin kami di sini tidaklah semuanya dengan uang beasiswa.
ada yang berusaha dengan sendiri, ada yang mendapatkan bantuan dari orang lain. Berilah kami kemudahan dalam kuliah di sini sampai selesai. Berilah kami kemudahan untuk menyelesaikan tesis kami dengan sebaik-baiknya. Berilah kami kemudahan untuk tetap berada dalam pertolongan-Mu yang tidak disangka-sangka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Khalid yang sudah membacakan doa. Saya di sini Ahmad, saya mewakili teman-teman panitia. Saya minta maaf sebesar-besarnya misalkan di acara kita ini banyak kekurangan dan perlu banyak nanti tambahan-tambahan lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rahmat Budiman, Pak Dubes, Pak Sony, Pak, lalu untuk teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih sudah datang di acara kita pada hari ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Bapak Reni. Terima kasih semuanya. Teman-teman kita semuanya. Terima kasih. Pak Dubes.